Gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bateileuk. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Nanti kita telah menurunkan tim dari Langsa, kemudian dari Biren dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, sebelumnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, ke para berbut dan peralatan. Pemirsa, banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain pemukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi. Pemirsa, kapal kayu berisi puluhan penumpang di perairan Kepulauan Seribu mengalami mati mesin hingga harus dievakuasi oleh tim penyelamat. 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A News melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A News melaporkan. 4 hari terombang-ambing di perairan Flores Timur, seorang nelayan asal Sika, Nusa Tenggara Timur diselamatkan tim SAR. Kapal korban sebelumnya dilaporkan rusak saat mencari ikan di Pulau Sukun. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Wawan Budianto, yang terombang-ambing di laut selama 4 hari. Korban ditemukan dalam kondisi selamat namun kelelahan di sekitar perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh istrinya setelah tidak kunjung kembali usai melaut di perairan Pulau Sukun. Korban sempat menginformasikan kepada istrinya jika kapalnya rusak di mana baling-balingnya tenggelam. Korban diketemukan dalam keadaan selamat dan saat ini proses korban pun dalam menuju ke kembali ke Puring Momere. Kantor SAR Momere menghimbau masyarakat pesisir terutama nelayan untuk selalu waspada saat melaut dengan memperhatikan kondisi kapal serta kondisi cuaca. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Bupati. Ada sekitar 50 orang kali ini Bupati. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat. Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Mengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa Bang saat ini Bang? Kondisi desa Muara Batangpola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah di sekitar tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak truk terhanyut, tercampur ke sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. 4 titik lokasi di Jalan Lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tertimbun tanah longsor. Akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Jomba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat. Ya, semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMP 44 Batu Bosua. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di sejumlah ruangan kelas SMP 44 Batu Buswak. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan juga selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi per harinya. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir. Hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan corong Sungai Rayo di Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya, sebanyak 18 kepala keluarga terisolir lantaran warga tidak memiliki akses jalan lain. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Siaro, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh, jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Kuguak Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu, pemirsa, sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Pemirsa, sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Ilik.
Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Nah itu kita telah menurunkan tim dari Langsa, kemudian dari Biren dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, seluruhnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, para berbot dan peralatan safety. Pemirsa, banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga pun terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total akibat banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain permukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi. Pemirsa, semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai peringatan Hari Armada RI tahun 2025. Koarmada 3 menggelar rangkaian bakti sosial, bakti kesehatan, serta penanaman 1.000 mangrove di Kampung Bahari Nusantara, Katapo Pantai, Kabupaten Sorong. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian sosial, Koarmada 3 membagikan 250 paket sembako, 300 paket makanan bergizi, dan 140 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak SD dan juga SMP. Selain itu, masyarakat pesisir juga menerima pendampingan ekonomi melalui program pemberdayaan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian keluarga nelayan. Di sektor kesehatan, Koarmada 3 juga membuka layanan pemeriksaan dan juga pengobatan gratis bagi 150 pasien yang meliputi layanan mata, THT, gigi, penyakit dalam, dan donor darah. Puncak kegiatan ditandai dengan penanaman 1.000 pohon mangrove oleh prajurit TNI Angkatan Laut, masyarakat pesisir, kelompok nelayan, serta pemerintah daerah. Dan kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Armada Republik Indonesia tahun 2025. Ini rangkaian ini diselenggarakan secara nasional, mulai dari Armada 1, Armada 2, Armada 3. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta hancur akibat ledakan. Diduga ledakan berasal dari kebocoran tabung gas, 4 orang terluka, pemirsa. Sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta hancur berantakan. Selain isi bangunan, sejumlah kaca di lantai 2 dan 3 ruko tersebut juga pecah hingga berserakan ke jalan. Diketahui kondisi tersebut terjadi menyusul ledakan yang terdengar cukup keras dari rumah makan tersebut. Diduga ledakan tersebut berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Sedikitnya 4 orang terluka. Gasnya nggak bisa dimasukin selangnya. Saya lagi posisi dijaga sana, tiba-tiba meledak gas, pecah banget gasnya, sampai yang tukang masak ini mental. Nah, informasi yang kita dapat dari warga sekitar dan dari petugas puskesmas itu ada korban 4 orang, Pak. 4 orang. Mereka siapa aja? Karyawan atau? Mereka bukan karyawan tersebut, Pak. Mereka karyawan di samping kanan dan kiri, Pak. Sejauh ini 4 korban luka-luka sudah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Sementara kasus ditangani oleh Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria di Bengkulu nekat bakar kos milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya. Akibatnya 30 kios pedagang ludes terbakar. Selamat ulang tahun anak. Bakar kalau kau. Enggak ya. Selamat ulang tahun.
Inilah video amatir milik pelaku pembakaran kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya Simpang Kadis, Kota Bengkulu. Akibat perbuatan pelaku, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari video yang beredar tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya tersebut karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Jadi memang benar kita telah mengamankan satu orang yang patut diduga melakukan upaya pembakaran terhadap kios tersebut dengan inisial FS. Saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bahwa perbuatan dari terduga pelaku dan apa saja yang dilakukan selama itu bisa kita dapatkan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan Satreskrim Polresta Bengkulu. Pelaku juga diketahui punya riwayat ketergantungan obat-obatan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur di amuk massa. Ya, beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Seorang pencuri motor babak belur dihajar massa di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dia asli mana, Paneglang mana, bagaimana? Sebelum diamankan, pelaku yang nekat beraksi di tengah keramaian ini mencongkel kendaraan milik ojek online dengan menggunakan kunci letter T. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi karena pelaku berusaha kabur melarikan diri. Korban bernama Cidar mengatakan jika pelaku berjumlah 2 orang, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 orang. Tiba-tiba datang, nggak tahu kan saya diem itu Pak, posisi dia, apa kunci dia buka kunci baru saya teriakin maling Pak. Jadi saya ada bukti bahwa dia maling, kalau saya teriakin dia bunuh juga nggak bisa. Pelakunya sih kayaknya 2 orang Pak. Sementara polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Serpong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memburu rekan pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban perampokan sadis. Pasutri tersebut ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian leher di dalam ruko. Sang suami tewas sedangkan istrinya kritis. Polisi menggelar olah tempat kejadian terkait penemuan pasangan suami istri yang bersimbah darah di dalam sebuah ruko Jalan Pengadilan, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pasutri Dharma Kusuma, 53 tahun, dan istrinya Yeni, 50 tahun, juga menjadi korban perampokan sadis dengan luka senjata tajam di bagian leher. Sang suami tewas sedangkan istrinya kritis. Suami ditemukan tergeletak di dekat mobilnya di dalam garasi ruko, sementara istrinya terluka parah. Keduanya terluka di bagian leher. Diduga kasus ini berkaitan pencurian dengan kekerasan. Masih melakukan olah TKP untuk mendapatkan certificate investigation. Kemudian terhadap pendalaman berkaitan dengan dijas terhadap pelaku, saat ini masih dilakukan pendalaman. Jenazah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, sedangkan korban luka masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Caritas Palembang. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, pelaku pembacokan berinisial MM diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Pelaku nekat membacok temannya dengan sebilah celurit setelah pacarnya digoda oleh korban. Tanya yang gue di mana? Dua ada sah kamu. Gimana ya? Tadi 2 adik di sana. Tim Resmob Polres Kuningan, Jawa Barat membekuk seorang pemuda di sebuah rumah di Desa Cierih, Kecamatan Cidahu. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah menganiaya temannya menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung dan dirawat di rumah sakit guna penanganan medis. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi penganiayaan dipicu cemburu pelaku yang tak terima pacarnya digoda korban.
Pelaku gelap mata hingga menyerang korban dengan senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya. Pacarnya ini cerita kepada terduga pelaku bahwa dia digoda, informasinya dicium oleh korban, sehingga terduga pelaku ini cemburu. Jadi tidak terima pacarnya dicium, akhirnya dia mencari si korban ini. Ya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Kuningan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Pemirsa, jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Tangerang, Banten ternyata korban pembunuhan temannya sendiri. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol pada pekan lalu. Korban diketahui bernama Danu Warta Saputra, berusia 21 tahun. Ia diduga dibunuh lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Setelah penyelidikan, polisi menangkap pelaku pembunuhan berinisial SA di Lampung. Polisi terpaksa harus mendobrak pintu karena pelaku bersembunyi di kamarnya. Setelah ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polresta. Selain mengamankan SA, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui, pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban yang mencuri dan menjual sepeda motor korban. Pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah di Asahan, Sumatera Utara berlangsung histeris. Eksekusi dilakukan usai perkara perdata sertifikat hak milik bangunan milik tergugat dianggap tidak sah. Ya Allah, kami neraka ini. Ya Allah. Anggota keluarga yang menyaksikan eksekusi pembongkaran rumah orang tua mereka menangis histeris saat alat berat eskavator mulai merobohkan bangunan di Gang Baharu, Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Keluarga hanya bisa pasrah saat jurusita Pengadilan Negeri Kisaran membacakan putusan eksekusi terhadap perkara perdata antara Hajar Rismala dan Sabar Sembiring. Atas nama penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dalam amar putusannya, seluruh eksepsi dari pihak tergugat ditolak untuk seluruhnya karena penggugat memiliki akte jual beli yang sah dan berkekuatan hukum. Selain itu, sertifikat hak milik yang dimohonkan penggugat adalah sah dan sertifikat milik tergugat tidak sah. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi dari para tergugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum akte jual beli nomor 634/2020 tanggal 15 Oktober 2020 antara penggugat dengan para ahli waris Rudi Susanto yang dibuat di hadapan Siti Aminah SH Notaris _PBAT di Kisaran. Eksekusi pembongkaran berjalan lancar setelah mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau menolak direlokasi dan merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya, rencana relokasi warga tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional yang telah berubah menjadi kelapa sawit. Meski telah dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot plang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian ini, tim percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesonilo
telah melaporkan ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisru di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari wilayah TNTN. Taman seluas 81.000 hektar ini akan kembali difungsikan sebagai taman nasional setelah selama ini 90% beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Pemirsa, seorang mama nekat adang mobil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tengah melintas di kawasan Batubara. Warga protes terkait alih fungsi pasar yang dijadikan kantor Koperasi Merah Putih. Beginilah aksi nekat warga saat menghentikan mobil patwal rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang melintas di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara, Sumatera Utara, Rabu pagi. Setelah iring-iringan mobil berhenti, warga kemudian mencari mobil yang ditumpangi Bobi. Warga sampaikan protes terkait rencana alih fungsi pasar di desa tersebut yang akan dijadikan kantor Koperasi Merah Putih tanpa ada sosialisasi kepada mereka. Iya. Mak, kami jualan di situ di hari Jumat. Yang busur siapa? Katanya mau bangun Koperasi Merah Putih. Mau bangun kantor Merah Putih. Yang bangun anak Pak. Iya, tengoklah. Pak udah dilobangi, udah ditaruh pundas. Mau dilobangi. Apa tengok? Ditengok dulu, kami mau cari makan aja di Jumat. Tidak hanya sampai di situ, warga juga hentikan mobil yang ditumpangi Bupati Batubara Baharudin Siagian. Setelah mendengar keluhan warga, Baharudin mengatakan akan membahas permasalahan tersebut. Masalah pajak jangan ditaruh. Apanya kantor atau apa? Kantor Merah Putih. Oh, jadi ini mau dialih fungsikan? Iya, jadi kami tidak setuju. Tidak setuju, Bu, ya? Karena kami udah 35 tahun, 30 tahun. Sementara itu, di pasar nampak sejumlah pekerja sudah membuat lubang untuk pondasi bangunan sehingga memicu amarah warga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali periksa dan olah TKP penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim kepolisian kembali temukan bagian kerangka yang diduga rahang jenazah Alvaro Kiano. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi, Pak? Bagian apa aja tadi, Pak? Diduganya, Pak? Ya, baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke. Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjut dan kami. Oke? Gitu ya.
Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Pemirsa, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho sebut mantan suaminya sekaligus ayah dari Alvaro pernah melakukan KDRT. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Menurut Arumi, usia pernikahannya dengan Alex Iskandar atau ayah tiri Alvaro berlangsung hanya 1 tahun. Selama menikah, Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro, namun kala itu Arumi mengira Alex hanya bercanda. Emang orangnya temperamental ya? Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antre mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antri mengular hingga ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan cukup panjang kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapat BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi. Sendirian, nggak ada yang temenin. Pemirsa, kantor pos hingga 30 November nanti akan terus dipadati warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dari pemerintah. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan dana sebesar Rp900.000. Bandung Barat yang didominasi emak-emak berduyun-duyun memenuhi kantor desa untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat sebesar Rp900.000. Untuk Kecamatan Cipata tercatat ada 2.026 yang mendapatkan BLT Kesra ini. Untuk menghindari penumpukan warga, petugas mengatur jam untuk pencairan, namun banyaknya penerima yang tidak sabar membuat warga berdesakan di pintu gerbang. Bagi warga penerima manfaat, BLT ini dirasakan cukup membantu terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Warga mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Ya, buat kebutuhan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat nggak, Bu? Alhamdulillah membantu untuk keperluan pokoknya seperti beli beras, sembako. Di Kota Bandung, warga penerima manfaat sudah mengantri di kantor pos KCU Bandung sejak pagi hari. Dari data PT Pos KCU Bandung, ada 7.233 penerima manfaat yang terbagi ke 9 lokasi. Pembagian BLT Kesra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 50.700 orang. Warga yang mendapat BLT Kesra ini sudah terdaftar di data tunggal sosial ekonomi nasional dan wajib membawa KTP asli, KK, dan undangan untuk mengambil BLT. Ya sangat-sangat membantu. Untuk keperluan apa? Ya buat keperluan sehari-hari sama tambah modal gitu kan, ibu jualan. Jualan cilok. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga penerima BLT Kesra di kantor pos Panyambungan harus antri berdesakan di bawah.
Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah bagus dan terparkir mobil mewah di wilayah Ciamas. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak pemilik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, perkuat regenerasi nilai adat, Jambore Pemuda Adat digelar di Bangli, Bali. Kepada seluruh undangan yang kami hormati, kami silakan. Pemirsa, Jambore Pemuda Adat 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan diikuti 500 peserta dari 22 desa adat di Bali. Ratusan peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya diskusi budaya, workshop produk kreatif, pertunjukan seni, serta pameran karya sebagai ruang inovasi dan kolaborasi pemuda adat. Para peserta menilai kegiatan Jambore memberikan manfaat dalam memahami budaya dan juga cara menghadapi perkembangan teknologi modern. Ini saya kira upaya kita bersama untuk memberikan asupan, informasi, pengetahuan kepada anak-anak muda kita semua. Jadi Jambore Pemuda Adat ini saya kira perlu diperluas. Mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas juga akan terus melakukan upaya ini karena pemuda adalah adalah orang yang paling depan dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan. Yang saya dapat sih ilmu baru ya, dan juga seberapa pentingnya kita harus melestarikan adat kita dan budaya-budaya kita. Setelahnya mungkin kita dapat berkumpul bersama teman-teman baru dan mengenal orang-orang baru dari berbagai daerah tentunya. Pemirsa, iNews Media Group Campus Connect 2025 hadir di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Acara ini bertujuan sebagai ajang kolaborasi media dengan anak muda untuk membangun ruang digital yang sehat. CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo hadir dalam pembukaan iNews Media Group Campus Connect 2025 di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Angela berbicara tentang tantangan generasi muda saat ini di tengah disrupsi teknologi, seperti beredarnya kabar bohong, informasi sesat atau hoax di dunia digital. ICC 2025 hadir menjawab kegelisahan tersebut melalui pencerahan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Karena kita melihat generasi muda ini sebagai bagian penting untuk kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita bisa aware terhadap berita-berita yang kita konsumsi di digital space, ya kan? Tidak hanya langsung percaya dengan apa yang kita nonton, apa yang kita baca, tapi bagaimana kita bisa memiliki awareness atau mencerna produk-produk atau konten-konten tersebut sebelum kita nge-like atau nge-share atau membagikan, ya, atau even komen. Tentu harapannya yang pertama kita bisa konekkan bahwa mahasiswa ini bisa banyak belajar dengan media, bisa berkolaborasi banyak dan menyelenggarakan banyak kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat. Dengan kolaborasi bersama stakeholder lainnya, iNews Media Group Campus Connect diharapkan bisa memberikan wawasan baru tentang media di dunia digital. Dengan adanya acara ini,
Saya yakin bahwa ini sangat bermanfaat untuk sivitas akademika Unta, khususnya bagi para mahasiswa agar mereka bisa menggunakan media sosial di dunia digital ini secara bijak. Kami sebagai platform ingin mensupport dari proyek ini biar kita bisa melihat lebih banyak lagi kreator-kreator muda di bidang news yang sangat membantu masyarakat untuk mengedukasi topik-topik yang penting di masyarakat kayak politik, sosial, dan budaya. iNews Media Group Kampus Connect akan hadir mengunjungi kampus lainnya untuk menebarkan semangat literasi digital untuk Indonesia lebih baik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi korporasi dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pengelola properti hospitality terkemuka di Indonesia. Ya, aksi ini dilakukan untuk memperkuat fondasi finansial serta menegaskan komitmennya terhadap lapisan masyarakat. PT Pollux Hotels Group Tbk telah mengumumkan aksi korporasi berupa penawaran umum obligasi dengan rating AAA terkait keberlanjutan 1 tahun 2025. Aksi korporasi ini merupakan langkah strategi perseroan agar dapat memiliki fondasi finansial yang kuat. Kita ingin membuat suatu perusahaan yang berfondasi finansial yang kuat. Selain itu juga kita tidak lupa bagaimana untuk memberi komitmen pada semua lapisan masyarakat. Biarpun masyarakat umumnya tidak bisa menghuni di tempat office ini atau di hotel kita, tapi yang kita harapkan satu perusahaan yang bisa dinikmati oleh semua lapisan, baik di mall maupun di tempat rekreasi yang dibangun oleh Pollux. Korporasi ini juga menegaskan komitmennya terhadap lapisan masyarakat melalui investasi solar cell dan pemulihan air. Hal ini dilakukan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik di perhotelan, mal, ataupun properti lainnya yang dibangun oleh Pollux. Jadi kami berupaya untuk memasang solar cell system di berbagai properti-properti kami di Pollux Hotel Group Tbk. Dan itu kami menargetkan sinar matahari kami olah menjadi sumber daya listrik pengganti PLN konvensional. Dan itu kami targetkan untuk menurunkan carbon emission secara keseluruhan dan juga meningkatkan sustainability. Penawaran obligasi terkait keberlanjutan memiliki target penerbitan sebanyak-banyaknya sebesar 500 miliar rupiah. Masa penawaran awal obligasi terkait keberlanjutan ini pun dimulai tanggal 25 November hingga 27 November 2025. Dari Jakarta, Diki Anwardi, iNews melaporkan. Apresiasi diberikan terhadap perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik korporasi. Setelah institut bersama dengan Yayasan Taruman Negara menyelenggarakan kegiatan bertajuk Malam Apresiasi Anugerah Bisnis dan HAM. Kegiatan ini digelar dalam rangka bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Riset tingkat internalisasi dan implementasi prinsip bisnis dan HAM dilakukan pada sektor usaha yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Sebanyak 8 sektor sawit dan 9 perusahaan sektor tambang dengan skor tertinggi berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang ini. Bisnis dan hak asasi manusia ini bagian dari platform inisiatif awal yang kami selenggarakan, yang kami lakukan berdasarkan riset atau penelitian terlebih dahulu yang kami menyebutnya sebagai responsible business conduct benchmarking. Jadi kita itu meneliti bagaimana sesungguhnya entitas bisnis itu melakukan atau menampilkan praktik berbisnis yang bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Setara Institut ingin menegaskan pentingnya mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik korporasi serta mewujudkan ekosistem bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, Muhadlin, iNews melaporkan. Pemirsa
Pemirsa, dunia kecantikan terus bergerak dengan berbagai trennya. Ya, benar sekali Yasmin, dan salah satunya ini klinik kecantikan yang ada di Batam contohnya yang bukan hanya terus mengikuti tren namun juga kenyamanan pasien. Klinik kecantikan Dharma Express Batam terus menghadirkan inovasi dalam tren dunia kecantikan. Di antaranya treatment nose thread lift atau taram benang hidung yang dapat membuat hidung terlihat lebih mancung, tegas, natural, dan proporsional. Perawatan ini dilakukan tanpa operasi dan hanya membutuhkan waktu yang tidak lama namun memberikan hasil yang signifikan. Dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan, konsultasi dilakukan sebelum perawatan untuk menyesuaikan kebutuhan pasien. Thread lift adalah tindakan membedah yang menggunakan benang khusus yang akan diletakkan di sepanjang struktur benang untuk memberikan dukungan dan bentuk yang lebih tinggi agar hidungnya terlihat lebih tegas dan mancung. Nah, benang ini bekerja dengan dua cara. Yang pertama, benang ini dapat memberikan efek lifting dan struktur secara langsung sehingga hidung akan terlihat lebih mancung. Yang kedua, benang ini dapat membantu merangsang produksi kolagen di area tersebut sehingga dapat memberi ketahanan yang cukup lama dan hasil tetap natural. Menjadi solusi kecantikan yang aman, sejumlah perawatan di Dharma Express dilakukan oleh dokter kecantikan yang profesional dan bersertifikat. Terbawa suasana nyaman karena pelayanannya yang bagus, dokternya juga ramah sih, dan dokternya berkali-kali nanya jika sakit akan diberi tambahan anestesi, tapi menurut saya itu sudah cukup. Dharma Express berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Dari Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, A News melaporkan. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi membawa 2 koper berisi berkas usai menggeledah kantor PT Widya Satria di Surabaya Rabu malam. Ya pemirsa, setelah 9 jam melakukan penggeledahan, petugas KPK keluar dari kantor PT Widya Satria yang merupakan kontraktor Monumen Reok Ponorogo. 2 koper dibawa dari dalam kantor langsung dimasukkan ke dalam mobil SUV berwarna hitam. Penggeledahan dalam pengawalan ketat anggota kepolisian Polrestabes Surabaya. Erlangga Satriagung, pemilik saham PT Widya Satria, mengaku KPK membawa berkas-berkas proyek dan handphone milik direksi. Erlangga juga mengaku pihaknya selaku pemegang proyek sudah menjalankan proses sesuai prosedur. Gak lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Bupati. Ada sekitar 50 orang kali ini Bupati. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat.
Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Mengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa Bang saat ini Bang? Kondisi desa Muara Batang Pola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil Anatra terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, personel TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. Tertimbun tanah longsor ini akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat. Ya, semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMP 44 Batu Busua. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di ruang sekolah. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi per harinya. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir.
Akses jembatan warga putusnya diterjang banjir di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar, Sulawesi Barat mengakibatkan 18 kepala keluarga terisolasi. Hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan Jorong, Sungai Rayo di Kenagarian Tambangan, Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya pemirsa, sebanyak 18 kepala keluarga terisolir lantaran warga tidak memiliki akses jalan lain. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat sementara agar warga dapat kembali beraktivitas normal. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Siado, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Gugua Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Cangang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bateilet. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Nanti kita telah menurunkan tim dari Langsa, kemudian dari Biren dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, sebelumnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, para berbut dan peralatan. Pemirsa, banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain pemukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi. Kini kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, kebakaran besar melahap sejumlah gedung apartemen di distrik Tai Po, Hong Kong. 36 orang tewas, pemirsa, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang melanda beberapa menara hunian di distrik Tai Po. Menurut otoritas setempat, jumlah korban tewas bertambah menjadi 36 orang dan 29 orang masih dirawat di rumah sakit. Kompleks tersebut dilaporkan terdiri dari 2.000 unit yang tersebar di 8 blok dengan lebih dari 4.600 penghuni. Pihak berwenang telah meningkatkan status kebakaran ke level tertinggi dan telah mendirikan tempat penampungan sementara.
Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman kumuh terbesar dan terpadat di Korail, Bangladesh. 1.500 rumah hangus dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Pantauan udara menunjukkan kerusakan parah akibat kebakaran di permukiman salah satu daerah kumuh terbesar dan terpadat di Korail, Bangladesh. Deretan rumah hancur dengan sebagian besar atap terbakar habis menjadi puing-puing. 300.000 orang tinggal di permukiman kumuh Korail. Para korban mengatakan mereka kehilangan segalanya dalam kebakaran tersebut. আমাদের ঘরে কোনো মাল বাইর করতে পারি নাই। খাট মাটে ফ্যান টেন সবই আছিল, হাড়ি পাতিল, কাপড় চোপড়, পোলাপানের বই পুস্তক কোনো কিছু বাইর করতে পারি নাই। শুধু নিজের শরীরে যা আছে তা লয়ে বাড়াইছি, কোনো কিছু নিয়ে বাড়াইতে পারি নাই। চাও আর কি, সরকারে যদি আমাদের কিছু হেল্প করে তাহলে যেমন আমরা সুন্দরভাবে চলতে পারি। Kebakaran tersebut menghancurkan 1.500 rumah dan menyebabkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 3,000-এর উপরে ঘরবাড়ি গেছে, 3,000-এর উপরে ফ্যামিলি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর সরকারের দ্বারা আবেদন করলাম আমার কিছু সাহায্য করার লাগে। Permukiman Korail telah mengalami kebakaran dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden besar yang terjadi bulan ini. Tim penyelidik akan menghitung total kerugian dan mencari penyebab kebakaran. Curah hujan yang ekstrim mengakibatkan banjir besar melanda wilayah selatan Thailand. Dilaporkan 33 orang tewas di 7 provinsi akibat banjir tersebut. Banjir besar yang melumpuhkan distrik Hat Yai memicu evakuasi massal dan meringankan cuaca ekstrim di wilayah selatan Thailand. Curah hujan ekstrim membuat air menggenang hampir seluruh bagian kota yang membuat kondisi lumpuh total. Terlihat warga mengarungi banjir sambil membawa barang-barang mereka dan petugas penyelamat mengevakuasi warga menggunakan perahu. Pemerintah Thailand mengumumkan keadaan darurat di provinsi Songkhla akibat banjir parah, meningkatkan status banjir ke level 4. Banjir besar yang melanda Thailand ini menewaskan 33 orang di 7 provinsi yang terdampak. Pemerintah Thailand telah mengerahkan tentara untuk memimpin operasi bantuan di sejumlah provinsi yang dilanda banjir, memprioritaskan evakuasi, dukungan medis, dan distribusi pasokan penting. Ke informasi berikutnya, sebuah mobil minibus tertabrak komuter lain di perlintasan rel Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, tidak hanya sekali, minibus bahkan tertabrak hingga 2 kali oleh komuter lain dari kedua perlintasan yang berlawanan hingga terpental ke bantaran kali. Terus pas saya kayak udah lewat tim rel. Inilah detik-detik sebuah mobil minibus tersambar komuter lain saat melintasi perlintasan rel Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil diketahui melaju dari arah Daan Mogot menuju Kembangan, Jakarta Barat. Saat mendekati perlintasan kereta, warga yang berjaga di perlintasan sempat memperingatkan pemudi untuk berhenti. Sempat berhenti. Namun naas, pengemudi mobil justru tetap berjalan hingga akhirnya tertabrak kereta komuter lain. Tidak hanya sekali, bahkan mobil kembali tertabrak kereta dari jalur sebaliknya hingga terjatuh ke bantaran kali Cengkareng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, kapal kayu berisi puluhan penumpang di perairan Kepulauan Seribu mengalami mati mesin hingga harus dievakuasi oleh tim penyelamat. Ya, 69 penumpang dan awak kapal maksud kami akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap.
Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A News melaporkan. Kapal nelayan karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A News melaporkan. Pemirsa, gadis 15 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat disekap oleh 4 pemuda di sebuah penginapan selama 2 hari. Diduga dilecehkan bergilir oleh para pelaku. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Tawang yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi seorang gadis ABG yang disekap di salah satu kamar penginapan di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban baru berusia 15 tahun segera diamankan. Sementara 4 orang pemuda yang diduga sebagai pelaku penyekapan di 2 kamar yang mereka sewa ditangkap. AK dan IR 17 tahun, FS 24 tahun, ketiganya warga Taman Sari, dan D 21 tahun warga Cipedes, Kota Tasikmalaya. Baik korban dan pelaku dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Polisi juga amankan sejumlah barang bukti di kamar penginapan, termasuk botol minuman keras dan 1 unit motor milik terduga pelaku. Dugaan penyekapan seorang wanita di bawah umur dengan pelaku 2 orang di bawah pria, 2 orang di bawah umur dan 2 orang lagi sudah dewasa. Hasil olah TKP tadi kami bawa pakaian sama spray dari botol minuman juga. Motif dan kasus penyekapan saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Sebuah rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta hancur akibat ledakan. Diduga ledakan berasal dari kebocoran tabung gas, 4 orang terluka. Sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta hancur berantakan. Selain isi bangunan, sejumlah kaca di lantai 2 dan 3 ruko tersebut juga pecah hingga berserakan ke jalan. Diketahui kondisi tersebut terjadi menyusul ledakan yang terdengar cukup keras dari rumah makan tersebut. Diduga ledakan tersebut berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Sedikitnya 4 orang terluka. Gasnya nggak bisa dimasukin selangnya. Saya lagi posisi dijaga sana, tiba-tiba meledak gas, pecah banget gasnya. Sampai yang tukang masak ini mental. Nah, informasi yang kita dapat dari warga sekitar dan dari petugas puskesmas itu ada korban 4 orang, Pak. 4 orang. Mereka siapa aja? Karyawan atau? Mereka bukan karyawan tersebut, Pak. Mereka karyawan di samping kanan dan kiri, Pak. Sejauh ini 4 korban luka-luka sudah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Sementara kasus ditangani oleh Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bengkulu nekat bakar kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya. Akibatnya 30 kios pedagang ludes terbakar. Selamat ulang tahun, anak. Bakar kalau kau. Enggak ya. Selamat ulang tahun. Inilah video amatir milik pelaku pembakaran kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya, Simpang Kadis, Kota Bengkulu.
Akibat perbuatan pelaku, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari video yang beredar tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya tersebut karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Jadi memang benar kita telah mengamankan satu orang yang patut diduga melakukan upaya pembakaran terhadap kios tersebut dengan inisial FS. Saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bahwa perbuatan dari terduga pelaku dan apa saja yang dilakukan selama itu bisa kita dapatkan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan Satreskrim Polresta Bengkulu. Pelaku juga diketahui punya riwayat ketergantungan obat-obatan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur diamuk massa. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Seorang pencuri motor babak belur dihajar massa di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dia asli mana, Pandeglang mana, bagaimana? Sebelum diamankan, pelaku yang nekat beraksi di tengah keramaian ini mencongkel kendaraan milik ojek online dengan menggunakan kunci letter T. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi karena pelaku berusaha kabur melarikan diri. Korban bernama Cidar mengatakan jika pelaku berjumlah 2 orang, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 orang. Tiba-tiba datang, nggak tahu kan saya diem itu Pak, posisi dia, Pak kunci dia buka kunci baru saya teriakin maling Pak. Jadi saya ada bukti bahwa dia maling, kalau saya teriakin dia begitu banget nggak bisa. Pelakunya sih kayaknya 2 orang Pak. Sementara polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Serpong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memburu rekan pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban perampokan sadis. Pasuti tersebut ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian leher dalam ruko. Sang suami tewas sedangkan istrinya kritis. Polisi menggelar olah tempat kejadian terkait penemuan pasangan suami istri yang bersimbah darah di dalam sebuah ruko Jalan Pengadilan, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pasutri Dharma Kusuma, 53 tahun, dan istrinya Yeni, 50 tahun, juga menjadi korban perampokan sadis dengan luka senjata tajam di bagian leher. Sang suami tewas sedangkan istrinya kritis. Suami ditemukan tergeletak di dekat mobilnya di dalam garasi ruko, sementara istrinya terluka parah, keduanya terluka di bagian leher. Diduga kasus ini berkaitan pencurian dengan kekerasan. Masih melakukan olah TKP untuk mendapatkan certificate investigation-nya. Kemudian terhadap pendalaman berkaitan dengan dijas terhadap pelaku, saat ini masih dilakukan pendalaman. Jenazah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, sedangkan korban luka masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Caritas Palembang. Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.